saya bikin tertarik gitu ya sama ilmu herbal. Jadi ketika saya belajar tentang khasiat dari tanaman, di sana terdapat senyawa ya. Bioaktifnya itu satu jenis tanaman bisa mengandung berbagai jenis bioaktif. Jadi nggak cuma satu manfaat aja Bilal, nggak cuma satu khasiat. Jadi ketika kita mau memperbaiki satu sistem organ kita, itu kita perbaiknya secara holistik. Jadi nggak hanya pada satu gejala aja. Itu yang bikin saya tertarik. Kenapa ingin belajar herbal gitu. Sedangkan kalau kita sebutlah obat konvensional atau Bilal sebut obat kimia. Meskipun saya nggak terlalu setuju kenapa dibedakan obat kimia sama obat herbal. Karena obat herbal pun mengandung senyawa kimia. Buat orang-orang yang paham ya bahwa senyawa kimia itulah yang disebut sebagai zat yang nanti akan memiliki manfaat atau khasiat. Jadi kita sebutnya kalau obat yang kita beli di apotik ataupun obat yang diresepkan dokter itu namanya obat konvensional lah, obat yang biasa digunakan atau diresepkan. Dan perbedaan yang paling mendasar adalah ketika satu obat konvensional itu dia memiliki manfaat satu mekanisme aksi. Cara kerjanya itu ya satu itu yang akan dituju. Ya, satu problem, satu solusi gitu. Satu masalah misalkan nyeri, berarti obatnya adalah anti nyeri. Oke. Nah, sedangkan kalau obat herbal karena tadi saya bilang di situ adalah senyawa. Jadi satu masalah bisa jadi itu ada senyawa, namanya senyawa kan satu lebih dari satu zat ya. Bisa juga untuk masalah yang lain. Contoh lambung ya. Itu obatnya yang sering dari dulu digunakan oleh nenek moyang kita adalah kunyit. Nah, kunyit digunakan untuk obat lambung. Coba deh Bilal mungkin bisa tanya ke orang tua gitu. Benar nggak sih kunyit biasa digunakan oleh orang tua zaman dulu untuk nyeri lambung? Pasti mereka bilang iya. Di satu sisi si kunyit juga digunakan secara turun-temurun untuk nyeri saat datang bulan pada wanita atau nyeri menstruasi. Biasa dikenal dengan kunyit asam ya. Nah, kunyit asam itu digunakan untuk nyeri saat datang bulan. Lah kenapa tadi kunyit digunakan untuk nyeri lambung, sekarang digunakan untuk nyeri datang bulan gitu. Jadi ternyata menurut penelitian si kunyit ini mengandung senyawa yang namanya kurkumin atau ada juga kurkuminoid gitu ya, yang merupakan senyawa terbesar yang terdapat pada si kunyit ini dan ternyata memiliki khasiat sebagai analgetik alami atau anti nyeri. Sebagai anti-inflamasi atau anti radang gitu. Berarti semua nyeri bisa satu solusi dari kunyit gitu? Iya, dulu waktu saya belum belajar herbal saya pikir ya kunyit asam itu ya buat cewek gitu ya, buat datang bulan gitu. Ternyata sakit gigi juga bisa dong berarti ya, sakit kepala juga bisa dong ya, karena mekanisme aksinya adalah sebagai analgetik. Ini pertanyaan agak silly sih dok, maksudnya kalau ada kan minuman tuh yang untuk datang bulan yang diminum oleh wanita kan ada kunyitnya. Kalau pria minum itu nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, cuman kan itulah branding ya. Branding. Kekuatan the power of branding. Kalau ternyata si kunyit ini untuk datang bulan gitu kan di brandingnya. Padahal berangkat dari tadi yang khasiat dari kunyit itu sendiri sebagai anti nyeri dan anti radang. Jadi apapun masalah peradangan bisa loh kita coba dengan kunyit gitu. Peradangan